وسلم على ربنا والديه شاهد بدر الدين محمد زين الشيخ محمد زين بن عمر والحبيب محمد بن سلم محمود وابن الفاضل الحمد علي بن محمد عبد الحسين وسائل الكتاب وسائل علي بن علام الشيخ عبد الصمد البلبلي رحمه الله تعالى ورضاه أن الله يتغشاهم برحمه ومغفره ويجعل درجاتهم في الجنة سر النبي وآل النبي وبسير سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضل الرب وصلى الله عليه والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan lagi sabda Nabi SAW, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islama fabainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidah. Rawahu Darimi. Sabda Nabi SAW, man ja'ahul mautu, barang siapa yang datang akan dia mautu, maut, mati, siapa yang datang kematian kepadanya, artinya kematian yang datang, meninggal, padahal ia menuntut ilmu. Tujuannya menuntut ilmu supaya menghidupkan ia dengan dia akan agama Islam. Nah, berarti penting juga menuntut ilmu dengan niat dan tujuan menghidupkan Islam. Nah, kita menuntut ilmu tujuannya menghidupkan Islam, maka adalah antaranya dan antara anbiya, yaitu para nabi itu anbiya, di dalam surga ini karena hanya satu derajat saja, sederajat kedudukannya dengan para nabi. Siapa? Orang yang menuntut ilmu tujuannya karena menghidupkan Islam, liyuhyiya bihil Islam. Artinya jangan salah niat menuntut ilmu di pondok pesantren, menuntut ilmu di madrasah, tujuannya untuk menghidupkan Islam, mencari ridho Allah. Tapi kalau tujuannya, niatnya salah, ada diterangkan Nabi dalam hadis, tujuan ada orang yang menuntut ilmu liyubahiya bihil ulama, nah, untuk menyaingi ulama, untuk menandingi, bangga dengan ilmunya. Kalau orang direndahkannya dengan ilmunya nanti, liyubahiya bihil ulama, atau jar Nabi liyumariya bihis sufaha, atau untuk membodoh-bodohi orang bodoh. Nah, munnya alim beilmu kena hendak dibungulinya orang bungul. Nah, itu tujuannya nuntut ilmu, bila beilmu hendak dibungulinya orang bungul. Orang tuh sudah bungul, dibunguli pulang. Salah dalam niat. Artinya ada ini, kada sedikit. Kalau Nabi sudah menyebut itu pasti ada. Nuntut ilmu hendak menyaingi ulama yang ada. Karena mun aku alim, ulama yang ada di kampungku, di daerahku, minggir. Imam yang ada di masjid, imam yang ada itu minggir. Inya karena maju. Nah, tujuannya sudah salah.
tapi tujuan yang betul-betul menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, dia dapat ilmu tujuannya karena nak menyebarkan agama Islam, menjalankan sunnah Rasul, menjalankan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Nah ini kalaunya mati, matinya antara para nabi dengan dia dalam surga kena hanya satu derajat, satu tingkatan, artinya dekat dengan Rasulullah SAW. Nah ini untungnya orang mati dalam menuntut ilmu, wa huwa yatlubul ilm. Sangat beruntung. Yang baru-baru tadi, santri dari Ma'had Ali meninggal dalam keadaan belajar lagi, menyasak lah istilahnya, meninggal. Nah itu jelas seperti ini nih. Manja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilm. Dia menuntut ilmu. Kalau niatnya memang betul-betul tadi liyuhyiya bihil Islam, fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidah. Nah, jadi memang ada sedikit juga santri yang berada di pondok pesantren dalam keadaan menuntut ilmu meninggal. Baik meninggal itu dia sakit, meninggal dia itu kecelakaan, meninggal dia dapat musibah. Dia menuntut ilmu. Apalagi waktu belajarnya dalam kelas meninggal, lebih-lebih lagi itu betul-betul wa huwa yatlubul ilm. Ini penuntut ilmu walaupun dia di luar kelas, jam di luar waktu belajar, tapi masih dia dalam kategori santri menuntut ilmu. Meninggal tetap kedudukannya fahuwa syahid. Kedudukannya di sisi Allah tinggi, termasuk seperti tadi ini, meninggal dalam menuntut ilmu. Artinya menuntut ilmu itu bukan hanya di dalam kelas meninggalnya, ataupun dalam majelis seperti ini menuntut ilmu meninggal, walaupun dia di jalan, tapi tujuan dari rumah menuntut ilmu, itu dalam kategori menuntut. Meninggal di perjalanan, meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Nah, ini untungnya orang yang menuntut ilmu. Dan kata Abu Darda radhiyallahu anhu, la an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin. Demi Tuhanku, bahwasanya aku belajar ilmu akan sesuatu masalah terlebih kasih kepadaku daripada mendirikan ibadah semalam-malam. Artinya semalaman. Semalam-malam itu maknanya semalaman qiyamul lailah. Satu malam beribadah aja, sembahyang aja, tahajud aja, menuntut ilmu, mempelajari ilmu satu masalah. Ujar Abu Darda, aku lebih kasih daripada, lebih suka daripada mendirikan sholat semalaman suntuk. Satu umat saja belajar ilmu, artinya itu satu masalah aja. Masalahatan itu satu masalah, apalagi beberapa masalah yang dikajinya, dituntutnya, dipelajarinya. Dan lagi kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khairi wa sairun nasi hamajun la khaira fihim. Artinya orang yang alim dan orang yang belajar ilmu bersekutu, syarikani, bersekutu keduanya di dalam kebajikan fil khair. Artinya sama,
alim dan muta'allim, orang yang alim berilmu dan orang yang sedang belajar ilmu, muta'allim artinya masih dalam keadaan menuntut belajar. Itu syarikani, kongsi dua, sama kedudukannya, bersekutu keduanya dalam kebajikan, fil khair, artinya sama-sama baiknya dalam kebaikannya. Dan segala manusia yang lain daripadanya itu sejahat-jahat manusia yang tiada kebajikannya pada mereka itu. Nah, selain nang dua ini, munya kadada nang dua ini, alim kada, belajar kada, beilmu kada, menuntut kada hakun, maka itu jarsidin sejahat-jahat manusia. Nah, maka itulah disambung sidin lagi dengan kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlik. Nah, ini tiga aja di sini nih. Wa fi riwayatin empat. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Nah, di sini empat lah, jangan jadi keempat. Nah, kata beliau, jadikanlah dirimu itu sebagai orang alim. Artinya mendapat pertama dulu yang kita incar, yang kita ambil, aliman. Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Hanya sedapat mungkin usahakan jadi orang alim. Alim di sini bukan hanya apa itu ulama besar, bah ada harapan seorangnya sanggup jadi ulama besar, ulama terkenal, alim. Kada alim seperti itu yang disebut kun aliman. Alim mengetahui hukum halal haram, alim sudah itu orang. Bukan yang diartikan alim besar, alim hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab-kitab, semua dihafalnya, semua bahasa dihafalnya, sampai bahasa samud, bahasa cacing dihafal. Kada alim seperti itu. Alim mengetahui halal haram, tahu udah tuh, alim sudahnya tuh, lalu diamalkannya, itu alim disebut. Nah, artinya jangan berkecil hati, bah kada kawas orang jadi orang alim aja. Kun aliman disuruh jadi orang alim, bah kada kawas jadi orang alim aja. Asa kada model nih, kada potongan song jadi orang alim. Orang alim tuh kada potongan kalau hanya ada pemodel, bang sama berataan ilmunya. Kalau dia bersungguh-sungguh berijtihad menuntut ilmu, mencari aliman, dapat tam menjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Nah, tapi nang koler, nang kada bersungguh-sungguh menuntut, malas-malasan, tidak akan dapat. Nah, jadi perlu, artinya ijtihad itu perlu lah, bersungguh-sungguh. Innamal ilmu bit ta'allum, kata Nabi. Hanya saja ilmu itu dengan ta'allum, belajar. Belajarnya ijtihad, sungguh-sungguh. Kada kawa beleha-leha nuntut ilmu. Malam sebelum guring mutola'ah. Nah, apalagi seorang memang dalam keadaan menuntut ilmu, belajar, menandak jadi orang alim, mutola'ah, bukan hanya di kelas saja, tapi sebelum tidur mutola'ah. Apa, ulangi itu kitab-kitab yang dipelajari di kelas, bacai lagi pulang. Kalau dapat menghafal, hafali pulang. Nah, tapi itulah udah
akhir zaman seperti sekarang ini pengaruh dunianya luar biasa. Jangankan hendak mutalaah, waktu belajar aja sudah gangguan HP ini luar biasanya. Dalam kelas sekolah, HP kadang kalau ditinggal kemana aja dibawa. HP ini alahan pada bini lagi. Ayo, kada pernah pisah loh. Bini bisa aja terpisah. HP tertinggal. Sorong hendak belayar. Jam berangkat pesawat sudah dekat. Di tengah jalan menuju bandara, HP tertinggal. Soplah HP kada aja. Wani babulik ambil HP biar aja teket terbakar, nukar belang bahasa. HP itu. Bini tertinggal karena dibulikinya. Bini tertinggal karena dibulikinya. Biar bisanya datang sorong aja. Bini tabulirit biarakannya aja. Nah, jadi sangat pentingnya artinya ini HP ini. Tapi mudaratnya lebih banyak juga. Jadi HP di tangan orang yang beriman bertakwa akan mendapat manfaat lebih besar. Tapi di tangan orang yang tidak beriman bertakwa, mudaratnya yang lebih besar. Nah, jadi bagi pelajar, sadang-sadangi mengulai HP, terutama di waktu jam belajar. Sekolah jam 8, jam 12 bulik, selama itu HP dapat dimatikan. Kada di silent, suaranya kada ada. Jadi kada tahu getar bang, kada usah bergetar juga. Kada bersuara, mun getar masih ada kena ger. Nah, ada nih jangan masuk nih WA nih. Nah, ini pasti pacar sorong nih. Nah, pacar. Ini memastikan udah masih pacar nih. Tahu aja jam sekolah. Jam 8 sampai jam 12 jam sekolah. Karena ada getar, apalagi ada bunyi. Jadi mun kada ada getar, kada ada bunyi, kada tahu jam itu. Sudah jam 12 hanya pulang hidupi. Nah, itu mun hendak jadi kon aliman tadi, mun hendak jadi orang alim. Mun kada pasti gangguan. Sedang belajar dalam kelas sejak getar bunyinya soal dibuka WA yang ya. Nah, bunyinya yang benar aja. Padahal apa kalimat yang ya lawan enggak yang ya. Tapi dimengertinya sudah ya, karena ini sudah biasa. Yang itu artinya sayang. Yang ya. Buka lawan balas saya. Balasannya 2 kata aja jawab. Apa yang ya. Nah, 2 kata aja balasnya apa yang. Nah, lo panjang aja udah. Tutup kitab di hadapan. Padahal tadi belajar kitab, tutupnya udah, balas-balasannya udah. Ujung-ujungnya membawai pendapatan, bertemuan. Ujung-ujungnya keluar angkat tangan. Guru, ulun apa kami guru? Apa kami alasan. Guru kenapa menangati bang orang apa kami? Coba hentang hati, tak kami di kelas saya benambah suhi. Nah, paksa, guru keluar. Sebelum keluarnya mau pada kawan sudah. Kenalah, belanya bulikan bawa akan kita pakok. Nah, artinya kada masuk lagi nih hendak mendapat yayangnya tadi nawai anak. Nah, berdapatan di bawah pohon jaring. Biasa pertemuan di situ udah. Nang kaya panak jadi orang alim, nang kaya panak memakai hadis Rasulullah kun aliman kada kawa. Berapa tahun aja menuntut ilmu, mulai awaliyah sampai uliyah kada alim-alim, menang kayak itu gawian tiap hari. Keluar kena boleh minta bawakan kita pelan kawan. Nang kaya panak jadi kun aliman, jadi pengaruh dunia ini luar biasa. Ini hati-hatinya, apalagi sekarang di zamannya sudah boleh dikatakan zaman
mengkhawatirkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Pengaruh dunianya luar biasa. Ini nang hanyar belang tersebar ini kan anum-anuman nang muda-muda memakan buah. Apa itu buah apa namanya? Kecubung, belum naik. Ini 2 kali sebelum membuka nih kecubung nih. Polisi sudah menemukan 38 ke 28 nggak ingat nih. 28 orang udah, nggak 28, 38 orang nang dapat memakan buah kecubung. 2 ikong mati udah, overdosis, kelebihan, kebanyakan buah kecubung dipencoknya pakai uyah, uyah wadi. Ini kiranya mangga mentah kah? Itu buah yang memabukkan. Sisanya masih terbantai di rumah sakit. Ada lagi sebagiannya dimasukkan di rumah sakit jiwa, Sambang Lihum. Kenapa Sambang Lihum? Iya, lihum terus orangnya. Karena sudah sambang lihum, bepender sorongan, meranyau, najar orang. Ini stres. Kenapa? Sekali selidiki makan buah kecubung. Ulun lagi belum tahu, Bu. Sangkan kecubung batu permata tuh, makan kecubung batu permata kan larang juga tuh. Kecubung Pangkalan Bun nang aslinya larang, kecubung Pangkalan Bun. Nah, sangkan ulun makan itu maju orang batu dimakan kecubung. Ini bujur-bujur makan kecubung itu jadi zombie aja kan. Jadi sekalinya buah kecubung udah ada durinya halus-halus. Nah itu memabukkan. Nah ini dunia sekarang ini sudah tahu nangka itu, nah jangan bertambah. Ini pinanya bertambah aja, nama umpati. Kapal Polres Banjarbaru tuh razia tuh, marazia di Banjarbaru dirazianya. Kalau pina ada dulukan di KP atau di buncu-buncu mana pina memencok istilahnya. Nah, hati-hati itu bisa jawanya mengelabui dicampurnya oleh pencok bujuran, nukarnya pencok sebongkos. Nah tapi di higanya ada kecubung tadi, buah kecubung. Nah sambil mencok sambil makan kecubung. Nah itu dirajia tuh lagi. Jadi mudahannya Kapolres Matapura ini merajia juga nah. Di taman-taman, di mana-mana duduk, di KP duduk, di warung-warung. Nah, ini sangat membahayakan sampai meninggal tadi, mati sudah. Ada yang mati sudah. Nah, jadi buah-buah yang beracun dimakan, yang memabukkan dimakan. Sudahnya tadi lempok tuh diisap, udahnya misap lem angker ada kanyang kada apa kada juga ujung-ujungnya kena tahi sapi diisapnya juga. Ini ada gasnya juga tahi sapi. Nah, kehabisan lem, kehabisan benda itu kena bisa tahi sapi pulang. Men sampai tahi sapi diisapnya juga, ya amdah bungol pada sapi lagi. Mas sapinya aja kada hakunnya, menjajak tahinya sorong tuh kada hakun, mindar sapinya pas bayaran apa jauhnya, berjauh sapinya banyak bayaran. Ada ini, iya memaraki tahi sapi. Nah inilah sudah keadaan dunia gawat. Nah jadi waspadalah terhadap keadaan sekarang. Siapa yang mau waspada ini? Orang tua nang bisi anak, kai nang bisi cucu. Kadang-kadang cucu 4 tahun kai, abahnya kada dasar, nah kai tanggung jawab. Marina tanggung jawab, mun abahnya kada ada marinanya. Itihi kemana malam-malam kada ada, kemana boleh sekolah lambat,
Jadi dimonitor. Begitu juga yang menyekolahkan anak keluar ke pondok, abahnya, keluarganya jangan seperti mana anak dibuang nangka itu aja. Artinya sering-sering memonitornya. Kalau perlu didatangi sebulan-sebulan, waras saja ke anak. Apa makan kecubung? Takutan kalau bisa jadi zombie benar ya tadi. Makan kecubung. Ini dunia udah. Maka kalau sudah terpengaruh seperti itu, otaknya sudah kurang normal, apa aja bisa terjadi. Apapun bisa diperbuatnya. Apa aja. Main perempuan, melihat babinya nang pina bungas sedikit, jangankan bungas, kada bungas gin bisa dihantupnya. Ini sudah peneng-peneng lalat. Kadusah perempuan nang anom nang bungas, nini gin dirayunya. Nini umur 70 dirayunya juga. Ya nang anom bukahan. Nini kada kau buka, dirayunya juga. Lo nini bucap buah nangka, buah kuininya. Buah nangka, buah kuini disimpannya di dalam kulkas. Umma nini wayahini jan kada disangka pina babongas. Nini dirayunya dengan pantun juga. Padahal nini terduduk nininya. Berarti terpengaruh juga nini. Rayuan peneng lalat. Nah, jadi hati-hati, terdapat orang-orang yang seperti itu berbahaya, bisa berbuat apa aja. Nah, jadilah kun aliman, kadang-kala jadi alim, atau muta'alliman, atau menjadi muta'allim, belajar, orang yang belajar ilmu. Nah, seperti sekarang kita belajar ilmu di sekolah, di madrasah, di pondok pesantren, belajar ilmu. Masalah belajar ilmu ini tidak ada batas, mulai dalam perut sudah, lahir sudah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, kata Nabi, dari buayan sampai yang liang lahat, sampai mati. Mulai lagi halus sampai ke mati. Kada ada batas. Jadi kada ada kata-kata terlambat menuntut ilmu. Kadang-kala juga menuntut ilmu au mustami'an, yang ketiga, atau hanya sekedar mustami', mendengar. Jadi kalau muta'alimnya berkitab, bujur-bujur, belajar, bujur-bujur, sekolah, bujur-bujur. Kadang-kala seperti itu, terlambat sudah umurnya nih. Sudah ada bini, ada bisi gantungan kunci, udah ada bontelan. Nah, kadang-kala sudah ke sekolahan aja. Ayo aja, mustami' aja, mendengar barang. Kadang-kala turun langsung mendengar di rumah, buka radio. Canggih juga, buka HP, ya mendengar juga, mustami' juga. Nah, asal mendengar bujur-bujur, mustami'nya di rumah. Jangan bahnya buka, berabah, goreng. Itu kan mendengar juga ngarannya. Radio saling nyaringan babunyi di hingga telinga, ini mengaruh. Itu kada dianggap mustami'. Kada mendengar. Nang di sini kan disebut mustami'an, mendengar. Mun berabah sambil mendengar masih mustami', tapi mun berabah mengaruh, nah itu ada mustami'. Atau yang keempat, au muhibban,
Sini 3 aja lah. Ada riwayat lain, au muhibban, atau cinta. Cinta dengan ilmu. Nah, kada kau jadi orang alim, kada kau belajar, kada kau mendengar, tapi muhib, cinta. Ya dibantunya orang alim, dibantunya orang yang belajar menuntut ilmu, dibantunya orang yang mustami aja kada kau nukar kitab tukarakannya, fasilitas disediakannya. Itu muhibnya. Orangnya kada datang tapi duitnya datang untuk fasilitas ilmu. Majelis taklim pina berubusan, pina miris tukarakannya atap. Majelis taklim nang mana pinanya miris tukarakannya atap. Nih tukar atap. Aku pang kada kau mengaji aja. Aku pang sibuk terus. Nah duitnya ada juga tuh muhibban, cinta. Ini sudah alim kada, belajar kada, mendengar kada hakun, cinta pun kada jua, malah menyambati majelis. Nyambati majelis. Apa jadinya kalau sampai mencela, mencaci, memaki? Artinya timbul iri hati, dengki. Nah, dicari-carinya jalan majelis itu supaya tutup, kada jalan lagi, dihasutnya orang yang hadir supaya kada datang lagi. Ini bukannya muhibban lagi, udah cinta kada, udah. Apa jadinya? Nang dilarang di dalam ini hadis, wala takun rabi'an, yang 3 fatahlik. Bila 3 ini kalau dikerjakan, nang keempatnya celaka. Artinya kada alim, kada belajar, kada mau mendengar. Kalau yang 4, wala au muslami'an au muhibban, wala takun khamisan, jangan jadi yang 5, fatahlik, maka engkau celaka. Nah, jadi kada sedikit orang yang dianggap celaka di dalam hadis ini. Kenapa? Karena kada ada keempat-empatnya. Alim kada, belajar kada, mendengar kada hakun, mencintai ilmu pun kada juga. Artinya mendukung dengan adanya majelis ta'lim, majelis ilmu, biar seorang ke tempat belajar, tapi mendukungnya 100%, membantu 100%. Nah itu muhibban ngarannya. Nah kemudian kata Atha radhiyallahu ta'ala anhu, majlisu ilmin yukaffiru 70 majlisan min majlisil lahwi. Perhimpunan orang yang duduk belajar ilmu itu, yaitu menghapuskan akan 70 perhimpunan orang yang duduk daripada tempat duduk orang yang hanya lahwun, main-main. Majlisil lahwi, majlis yang sia-sia, hanya mainan. Majlis ilmu, duduk di majlis ilmu bisa menghapus akan 70 perhimpunan orang yang duduk di tempat yang sia-sia, majelis lahwi. Nah, daripada duduk di majelis yang kada kakaruan, baik duduk di majelis ilmu. Majelis yang kada ada manfaatnya tuh. Paham ya udah kalau majelis yang kada ada manfaatnya. Bilanya kada ada manfaatnya, jangan digawi sia-sia, kosong, kada ada gunanya, hanya lagwun walahwun, mainan-mainan yang kada ada manfaatnya, kada usah dikerjakan. Cari isi waktu dengan sebaik-baiknya, menjadi orang yang baik. Karena akhir zaman sekarang ini udah masanya masa tahun rekayasa. Nah, sekarang ini disebut tahun rekayasa. Seperti mana yang
disebut Rasulullah SAW dalam hadisnya, sayati ala ummati sanawatun khadda'at. Kata Nabi SAW, akan datang ke atas umatku tahun-tahun rekayasa. Khadda'at itu tahun rekayasa, tahun tipu menipu banyak, kada bujur. Ya rekayasa tadi pang tuh diada-ada. Orang nang kada berbuat dia akan berbuat. Apa diantaranya jar Nabi, yusaddaqu fihal kadzib, orang yang dusta, yusaddaq dibenarkan. Orang tuh dusta dibela mati-matian, diberahkan bujur. Yang kedua, wa yukazzabu fiha shadiq, orang yang shadiq, yang benar, yang bujur, yang jujur, yang lurus, yukazzab didustakan. Berarti sebalikannya yang tadi itu, pendusta dianggap jujur, yang jujur dipadahkan dusta. Nah, yang terbalik segala-galanya. Yang salah dipuji-puji, disanjung-sanjung, yang benar ditangkap, di penjara. Ini nih zamannya sekarang nih. Orang tuh bujur menyampaikan sesuatu yang hak, yang benar, didustakannya. Yang ketiga kata Nabi, wa yu'tamanu fihal kha'in, orang yang khianat. Khain itu orang yang khianat. Yu'taman dianggap amanah, padahal jelas-jelas orangnya khianat, tapi dianggapnya amanah. Sebaliknya jar Nabi pulang, wa yukhawwanu fihal aminu, orang yang amin, yang betul jujur, dipercaya, yukhawwan dianggap khianat. Kan terbalik semuanya aneh. Nang dusta dibujurakan, nang bujur didustakan. Nang khianat dianggap amanah, nang amanah dianggap khianat. Nah ini bujur aja udah. Sinetron dunia terbalik ada. Memang terbalik, segala-galanya terbalik. Nang baik dianggap kada baik, nang kada baik dianggap baik. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Balik semuanya. Nang pintar dianggap bungul, nang bungul dianggap pintar. Padahal tuh orang pintar, amanah, jujur, kada dipilihnya. Nang bungul, kada pintar, kada amanah, penipu, dipilih. Ya terbalik ngarannya. Yang terakhir kata Nabi dalam hadis ini, nang tahun rekayasa ini, wa yantiqu fiha ruwaibidah. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala rajulun tafihun yantiqu fi amril ammah. Yang terakhir ini kata Nabi, tahun rekayasanya yantiqu fiha ruwaibidah. Ruwaibidah yang berbicara di tahun ini. Ditanyakan orang, qila ma hiya ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah ruwaibidah? Dijawab oleh Nabi, qala rajulun tafihun, seorang laki-laki yang jahilun. Tafihun, jahilun, laki-laki yang jahil, kada tahu apa-apa, kada berilmu. Yantiqu fi amril ammah, dia berbicara masalah ammah, masyarakat, masalah umum.
Kesah tahu. Nah, kesah tahu. Nah ngarannya kesah tahu. Ada tahu tapi kesah tahu. Kura-kura dalam perahu. Pura-pura kada tahu. Itu kesah tahu padahal memang kada tahu. Nah inilah yang disebut tahun rekayasa. Sekarang kita merasakan aja udah kejadian-kejadian yang dialami oleh umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman seperti sekarang ini. Nah tinggal kitanya aja lagi yang mewaspadainya. Lebih aman, lebih selamat, banyak berdiam. As-sukutus salamah, diam itu selamat. Makanya hadis Rasulullah SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, falyaqul khairan, kata Nabi, maka hendaklah dia berucap yang baik-baik. Aw liyasmut, mun kada kawa berucap nang baik-baik, maka hendaklah berdiam. Liyasmut ay liyaskut, berdiam. Nah mun kada kawa kita tuh berucap nang bagus, kada kawa memberikan pepadah nasihat yang baik kepada orang lain, lebih baik diam daripada salah. Nah ulun kada banyak pendek lagi juga ini jar tahu aja situasi udah akhir zaman, banyak berdiam ulun di rumah, turun gin kada jadi rumah aja juga aja, tapi HP kulai terus. Muntung berdiam tapi tangan bapender. Nah pahamlah, muntung berdiam tangan bapender. Bisa lah guru aja tangan bapender. Iya nama ngetek napa-napa itu tuh tangan sorong tuh nang bapender. Keluar kalau kata-kata di dalam HP itu keluar. Mas sudah keluar, share sana, share sini, kirim sana, kirim sini. Nah kadang-kadang nang kada sesuai dikeluarkannya, statement-statement yang tidak sepantasnya dikeluarkan. Sama dengan berucap itu, gantinya kalam tangan kita itu kan. Ya kan akan ini ya pintar tadi. Oh kada keluar rumah lagi juga, jarang udah keluar aja di rumah aja. Tapi alahan pada keluar lagi, menyimpan itu menyimpan ini, data itu data ini dalam HP. Nah, sampai maksiat judi online dalam HP. Nah, sekarang jadi rusak nih. Menipu dalam HP. Transaksi itu dan ini sampai transaksi narkoba dalam HP. Nah, kada keluar rumahnya. Sugih dapat duit nang berjudi tadi, tapi sekali dua aja dapat, itu bangkrut habis. Banyak orang stres, rumah tangga berantakan, besarakan dua laki bini. Nah gara-gara HP. Nah inilah keadaan dunia. Artinya jangan sampai kita terkena tipu dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan mata benda yang menipu. Nah, kelihatannya aja indah dunia, kelihatannya cantik bungas dunia, tapi sebenarnya gurur, tipuan. Kalau kita kada bisa memelihara dan menjaga dengan ilmu yang ada untuk dunia ini. Nah jadi rugi. Orang yang tanpa ilmu hidupnya di dunia pasti akan celaka.
karena dia tidak dapat mengendalikan dunia dengan baik. Tapi orang yang berilmu dapat dia kendalikan dunia ini dengan baik. Dia berusaha berdagang, dapat berdagang dengan dagangannya seperti mana dagangannya Rasulullah. Syariat Nabi dipakainya. Semua diajarkan dalam hukum. Makanya ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Kita hendak dunia harus pakai ilmu, hendak akhirat harus pakai ilmu, hendak dua-duanya dunia dan akhirat harus pakai ilmu. Mun kada celaka. Ilmu yang akan mengendalikan kita, ilmu yang kita pakai, kita amalkan, itu yang menyelamatkan kita. Nah itulah kehidupan dunia yang fana sementara. Jangan terlalu berambisi untuk keduniaan ini kalau kita tidak dapat menjaga dan memeliharanya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan semua apa yang kita dengar, dan mudah-mudahan dapat kita mengamalkan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, supaya kita selamat dunia sampai akhirat, mati di akhir hayat kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Bismillah Nabi wa alin Nabi wa bisiri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa manfa'na ma 'allamtana wa manfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman wa nuran wa fahman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.